Selamat datang di demo sistem integrasi layanan untuk travel agent. Kami dari grup 2. Dalam sistem yang telah kami buat ini, terdapat 3 layanan utama yang saling terhubung, yaitu ada user service, ticket service, dan juga order service. Nah, di setiap layanan ini bertindak sebagai provider dan juga consumer data untuk memastikan kelancaran transaksi antara pengguna, tiket, dan juga pemesanan. Kita masuk ke codingannya. Di sini kami menggunakan framework Laravel untuk memudahkan mengeksekusi tugas kami ini. Di mana kami membuat bagian controller ketiga layanannya, model ketiga layanannya, migration, dan juga kami menyeting routes di bagian API. Nah, kali ini kami akan mendemonstrasikannya menggunakan software Postman. Nah, di Postman sendiri kami sudah membuat 3 REST API berdasarkan 3 layanan yang kami pakai, di mana ada user, tiket, dan juga order. Nah, di dalam ketiga layanan ini sudah saya sesuaikan atribut-atribut sesuai di layanan-layanan ini. Misalnya di user, itu terdapat atribut nama, email, dan password. Untuk di tiket sendiri ada destination, departure time, dan juga price. Dan untuk di order itu membutuhkan user ID, tiket ID, dan juga quantity. Kita mulai dari bagian user. Di sini saya untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat 3 data, di mana kita tinggal memasukkan saja data-datanya. Data pertama, oh iya, sebelum kita melakukan demonstrasi menggunakan software Postman, kita harus masuk ke websitenya dulu dengan PHP Artisan Serve. Kita sudah masuk dan kita di sini juga buka database-nya. Lalu kita move ke Postman lagi. Lalu kita send, sesuaikan rutenya. Nah, kalau tandanya seperti ini, kita lihat ke database-nya apakah sudah masuk di bagian user. Oke, untuk nama Kevin, email Kevin bla 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 ini sudah masuk dan dapat ID 8. Lalu kita masukkan 2 data lagi. Di sini ada Daniel Budianto, kita masukkan. Lalu satu lagi ada Joko Widodo. Kita masukkan juga. Lalu kita move ke database-nya, kita refresh. Apakah sudah masuk? Oke, untuk Daniel Budianto belum masuk. Kita ulangin lagi. Oke, kita lihat kembali apakah sudah masuk. Oke, Daniel Budianto juga sudah masuk, Kevin sudah masuk, Joko Widodo sudah masuk. Nah, sekarang kita sudah punya 3 data. Kita coba get. Kita mau mendapatkan data siapa yang memiliki ID misalkan 8. Sini kan ada 8, 9, 10. Kita misal 9. Ini kita kosongi, kita kosongi. Oke, tinggal kita send. Oke, untuk ber-ID 9 itu bernama Joko Widodo dengan email Joko Widodo bla 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 dengan password sekian sekian sekian. Nah, itu fungsi get. Kita akan mencoba untuk fungsi put. Put sendiri itu fungsinya adalah mengupdate data yang telah ada. Misalkan kita ingin mengupdate dengan ID 9, kita update dari yang 9 tadi kan Joko Widodo. Kita ganti ke Adit. Passwordnya kita ganti 3. Kita send. Oke, kita lihat apakah yang data ber-ID 9 yaitu Joko Widodo apakah ganti. Ya, di sini kita lihat
bahwa data yang semulanya Joko Widodo sudah ganti menjadi data Adit dengan email Adit dengan password sekian. Lalu kita kembali ke Postman-nya. Kita gunakan em, kita akan mendemonstrasikan fungsi delete. Di sini misalkan kita ingin mendelete data ke, sebenarnya ini nggak usah dikosongin juga nggak ngaruh. Kita ingin mendelete ID 10. Tinggal kita ganti ke 10 dan kita lihat apakah ID 10 Daniel Budianto ini masih ada setelah kita menggunakan fungsi delete. Oke, untuk data Daniel Budianto itu sudah terdelete karena kita sudah menghapus di Postman. Nah, itu mungkin di akses di user service. Kita lanjut untuk mengakses ke ticket service. Kita ke ticket service, kita post dulu. Di sini juga saya juga udah menyiapkan 3 data. Data pertama kita masukkan saja tinggalan. Oke, tinggal kita send. Kita lihat di database-nya apakah sudah masuk dengan destinasi Solo itu ber-ID 4, departure time-nya sekian, price-nya sekian. Oke, kita ke Postman lagi, kita masukkan 2 data selanjutnya. Data terakhir. Nah, kita buka database-nya, kita refresh apakah sudah masuk. Oke, jadi ada 3 data dengan ID 4, 5, 6. Di sini terdapat detail-detail yang kita dapetin dari tiket servisnya. Terus kita coba fungsi get. Kita kosongin aja, kita kosongin aja, kita kosongin aja. Nah, misal kita ingin mengetahui tiket dengan ID 4 itu tiket kemana sih dan jadwalnya kapan sih, tinggal kita send. Oke, dengan ID 4 itu destinasinya Solo, departure time-nya 2025 bulan 6 tanggal 15 jam 8 dengan harga 250.000. Nah, itu fungsi get. Gimana kalau fungsi put? Fungsi put sendiri itu mengupdate, maka kita update yang mana ya? Kita pakai yang Solo tadi. Yang Solo ini tadi kita update harganya jadi 260, rutenya ke Wonogiri. Lalu kita send aja. Terus kita lihat di database-nya di bagian tiket yang tadinya ber-ID 4, destinasinya Solo dengan price 250, kita ganti dengan data terbaru yaitu Wonogiri, price-nya 260.000. Lalu kita pakai fungsi delete, kita akan delete dengan ID 4. Kita langsung aja delete dan kita lihat apakah ber-ID 4 itu data ber-ID 4 sudah hilang. Oke, hilang karena kita sudah menggunakan fungsi delete di tiket. Nah, yang terakhir itu kita mengakses order service. Di order service sendiri itu butuh user ID, tiket ID, dan juga quantity. Di sini kita misalkan menggunakan user ID-nya, tadi kita ada user berapa aja, 8 dan 9 ya. Kita menggunakan user ID 8 dengan tiket ID 5. Quantity-nya 1. Lalu kita post. Maka akan menampilkan pemesanan berhasil dibuat dengan user ID 8, tiket ID-nya 5, quantity-nya 1, dengan total price-nya adalah 400.000. Statusnya itu depending, update di sekian, dan kita lihat di bagian order. Nah,
Di ID itu dapat ID 2 untuk ordernya, user ID-nya 8, tiket ID-nya 5, kuantitinya 1, total price-nya 400.000, statusnya pending. Oke, setelah itu kita coba buat order lagi. Kan tadi ada 8, ada user ber-ID 9, dan juga tiketnya ada 6. Kita coba lagi 9, 6. Kita send lagi. Nah, kita udah berhasil membuat order lagi. Selanjutnya, kita ingin mencari tahu orderan ber-ID 1 itu apa. Kita send. Oke, maaf, di sini harusnya order ID-nya 2. Nah, orderan ber-ID 2 itu adalah user ID yang ber-ID 8, tiket ID-nya 5, kuantitinya 1, total price-nya 400.000, statusnya pending, dan usernya itu atas nama Kevin, dan email sekian-sekian, tiketnya adalah Malang, yang departure time-nya 2025 bulan 7, tanggal 15. Oke, kita berhasil menggunakan get untuk mendapatkan detail orderannya. Oke, sekarang kita coba fungsi put-nya. Di sini eh, kita bakal mengupdate dengan orderan ID 2, yaitu user ID 8 dengan tiket ID-nya 5. Kuantitinya kita rubah dari 1 menjadi 2. Kita send. Oke, di sini ID 2, user ID-nya 8, tiket ID-nya 5, kuantitinya 2. Dengan total price-nya 800.000. Kita lihat di database-nya, yang tadinya 400.000 jadi 800.000 dengan kuantitinya sekarang 2. Gitu. Kita sudah berhasil menggunakan fungsi put. Sekarang kita gunakan fungsi delete. Langsung kita send aja. Lalu kita lihat di database-nya dengan ID 2 itu akan terhapus. Tuh. Nah, sepertinya yang dapat kita lihat pada layanan ini saling berinteraksi dengan menggunakan HTTP, request, dan juga data JSON. User service memberikan data pengguna, tiket service menyediakan detail tiket, dan order service itu mengelola pemesanan berdasarkan data pengguna dan juga tiket. Dengan sistem ini, kami memastikan bahwa setiap transaksi itu dapat berjalan dengan lancar, terintegrasi, dan juga memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna yang ingin memesan tiket perjalanannya. Mungkin terima kasih telah mengikuti demo ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mendalami lebih lanjut tentang cara kerja sistem ini, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.